Mungkin itulah alasan guys untuk kamu berpikir kenapa kartu oracle ini datang dan tulisannya it's time to take action. Ada yang harus kamu lakukan. Sesayang-sayangnya ini orang sama kamu, tapi kalian berdua seharusnya tidak bersama karena the tower datang setiap kali kalian bersama. You need to do something. Tapi kamu tidak akan melakukan apapun. Karena final result The Three of Swords tetap terlihat di sini, artinya ini masih akan cerita tentang tiga orang. Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading tentang dia untuk ke-12 zodiak sign di bulan Februari 2025 ya. Aku akan upload 3 video guys untuk malam ini. Yang pertama dia dan pasangannya, yang kedua dia dan selingkuhannya, yang ketiga dia dan mantannya, oke? Dan yang saat ini sedang kalian tonton adalah special reading energy update dia dan pasangannya. Kalian sedang mengkepoin seseorang dengan pasangan sahnya saat ini. Kira-kira apa yang terjadi pada mereka dan keadaannya akan bagaimana di bulan Februari ini sampai dengan 6 bulan ke depan ya. Oke, aku bicara dengan banyak orang sekaligus jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan. Sebentar lagi, di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini aku bikin readingannya pakai 10 kartu. 6 kartu pertama yang di cross akan membahas tentang keadaan mereka berdua. Dan kemudian 4 kartu terakhir yang vertikal itu tentang nasihat atau petunjuk untuk kamu guys, mengenai apa yang harus kamu lakukan terkait dengan kedua orang ini. Oke, karena yang paling penting bagiku adalah kamu yang datang melihat readinganku. Nanti guys, mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat untuk kamu. Karena kamu kayaknya lagi kebingungan guys apa yang harus dilakukan berkaitan dengan dua orang ini ya. Oke. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan dan kemudian tertarik untuk melihat video extendednya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya untuk kamu, oke? Kartu pertama yang pop up adalah The Six of Wands. Mereka berdua ini merasa menang guys. Apa yang dimenangkan aku nggak tahu. Six of Wands juga adalah returning home atau coming home. Ada yang pulang ke rumah, kembali ke rumah. Jadi kalau misalnya ini couple, berarti ada yang awalnya pergi meninggalkan rumah dan kemudian kembali ke rumah, dan yang didatangin karena kan ada yang stay di rumah toh, itu merasa menang karena somebody is returning, somebody is coming back kayak begitu guys. Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat terasa di sini. Mari kita lihat dulu kartu oracle-nya seperti apa. Hai. Hai. Bukan? Iya. Apa katanya guys? It's time to take action. Waktunya untuk bertindak. Aries datang ini guys. Ini kayak bentuk simbolnya Aries ya nggak sih? Oh, waktunya untuk bertindak. New Moon in Aries. Ayo kita lihat dulu seperti apa cerita lengkapnya. Hai. The Death. Ini adalah kartu transformasi, big transformation ya, massive, cepat dan besar-besaran yang terjadi di antara mereka berdua saat ini. Dan the Death itu majurakan ya guys. Jadi semesta yang membuat perubahan, semua tentang kemenangan. Kenapa ya? Passionate, kayak ada semangat di sini, kayak ada yang berbaikan atau ada perbaikan, atau baru-baru ini ada isu kemenangan di antara mereka berdua ya. Let's say misalnya ada yang baru naik pangkat guys, naik jabatan, atau ada yang bisnisnya baru-baru ini di antara mereka berdua begitu, yang bagus lah ya, atau yang apa lagi
lagi berada di masa puncaknya gitu ya, atau ada urusan keuangan yang membaik, atau ada hal bahagia atau gembira gitu. Oke. But still somehow ini berkaitan dengan somebody is returning home. Queen of Pentacles, the Star, the World. Ya, kayak ada keinginan untuk mengakhiri masalah, konflik. Six of Wands datang, dan kemudian crowning the world, artinya jangan izinkan ini terulang kembali. Apa yang jangan atau nggak boleh terulang kembali itu adalah masalah di antara mereka berdua ya. Oke, King of Swords, Page of Pentacles, learning the lesson, Page of Swords. Tapi ada kayak nggak percayaan sih di sini guys. Ada yang nggak percayaan. Dan ini hanya untuk sementara waktu aja, kurang dari 6 bulan guys. Mereka gagal dalam menjalankan janjinya ini. Oke, jadi kan ini ceritanya kita jangan sampai bikin masalah lagi kayak yang dulu-dulu begitu. Oke, janji, janji, janji. Kurang dari 6 bulan, ada yang ingkar janji guys. Nine of Swords. So, kayak janji kosong ini, pepesan kosong aja. Tapi di Februari ini guys, ketika kamu menonton readingan ini, kayak dua-duanya sama-sama percaya atau yakin bahwa kita berdua masih bisa memperbaiki ini, everything is gonna be fine in the immediate future, something like that. But kurang dari 6 bulan berantakan lagi, kacau balau kabeh. Ayo kita langsung klarifikasi. Let me do the Nine of Swords, thank you. Ya, Three of Cups, Hierophant. Pernikahan ini kayaknya guys. Oke, jadi suami istri sih kayaknya yang sedang kamu intipin ini. Dan ada The Tower datang, kayaknya masalah. Jadi ketika mereka terpisah, itu salah jalan guys. Ya, ketika ada yang pergi meninggalkan rumah, itu salah jalan. Nah, ketika ada yang returning home, itu masuk ke jalan yang benar. Berarti mereka berdua ini harusnya bersama begitu. Nah, tapi kan yang jadi masalah, kurang dari 6 bulan ada yang keluar dari rumah lagi. Dan ini sepertinya peristiwa berulang. Walaupun mereka pengennya ini semua berakhir full cycle. Jadi jangan ada yang keluar lagi dari rumah, jangan ada yang meninggalkan rumah lagi, jangan berantem lagi, jangan terpisah lagi. Inilah selamanya kita coming back together begitu. Tapi salah guys. Bukan salah, nggak bisa guys. Ada yang kakinya tuh panjang banget. Nggak bisa bertahan di rumah ya. Oke. Siapa zodiaknya yang paling kuat di sini? Taurus, Virgo, Capricorn, dan Aquarius. Center of the reading. The Devil, oke. Ada kecanduan di sini, Emperor, mengenai kekuasaan. Jadi mereka ini nggak ada masalah keuangan kayaknya, tapi lebih ke masalah kesetiaan atau integritas. Yang bermasalah itu adalah mengenai kesetiaan dan integritas. Jadi kalau secara finansial baik-baik aja, dan ada orang yang kayaknya memanfaatkan kemampuan finansialnya untuk bertindak sewenang-wenang. Jadi kalau misalnya ini suami istri guys, jadi suami yang cari nafkah begitu, dan kemudian suaminya ini sesuka hatinya aja guys. Dan ada kaitannya dengan kamu tentunya, because this is the Three of Swords. Mungkin suaminya ini sering tidur di rumah kamu, oke, dan dia memanfaatkan kekuatannya tadi, kan gue yang cari duit gitu. Kalau seandainya gue nggak cari duit, gue nggak nafkahin lu, dia bilang gitu ke istrinya, emang lu mau makan apa? Dan istrinya kayak manut, diam begitu. Oke, jadi salah satu yang menjadi masalah di sini ada dominasi yang sangat tinggi. Devil datang bersama dengan Emperor, kartu kecil begini. Aduh, ini gak bagus banget guys. Ada kekuasaan yang disalahgunakan. Ada kekuasaan yang dibuat untuk melemahkan orang lain, meanwhile menguatkan dirinya. Jadi ini tipe yang mungkin orang yang sedang kamu fokuskan ini ya. Tipe orang yang nggak bisa dibilangin guys. Five of Swords, the guilt. Udah tahu salah masih tetap dilakukan. Jadi keluar masuknya ini, orang yang sedang aku bahas ini dari rumah, kembali dan pergi lagi meninggalkan pasangan sahnya ini guys. Penyebabnya adalah karena menurut dia jagoan. Oke. Dan memang dia jagoan sih guys. Dia jagoan karena aku tidak melihat ada kelemahan di sini ya. Fokus the Star. Oops. Jangan jatuh-jatuh. The Three of Swords, oke, perselingkuhan ini guys. Kemudian The Hermit, Virgonya kuat banget juga. Ditambah The Page of Swords, Capricorn, Virgo. Jadi Taurus, Virgo, Capricorn sudah datang di sini guys, Earth sign. Dan kemudian ada Aries dan juga ada Aquarius ya. Semua yang keras-keras di sini guys. The Three of Swords, The Hermit, ditambah The Page of Swords, The Star.
Berarti sebenarnya yang kembali atau returning home ini guys, yang pulang ini, kayak tujuan dia melakukan ini adalah untuk menenangkan keadaan, bukan karena tobat. Karena devilnya masih ada di tengah kan. Dia bukan tobat atau bukan kayak benar-benar berniat nggak akan mengulangi lagi kesalahan ini, enggak, tapi biar menenangkan situasi. Karena kan The Tower datang. Berarti dia kena masalah sebenarnya, The Tower, dan kemudian dia berpikir untuk menyelesaikan permasalahan ini, berarti aku harus pulang dulu. Aku harus eh memperbaiki keadaan ini untuk sementara waktu aja, bikin tenang aja dulu, bikin tenang kayak gitu. Pernah guys ketemu orang yang seperti itu? Untuk menenangkan suasana aja, mengendalikan suasana. Nanti kalau udah tenang balik lagi. Jadi kalau begini keadaannya mungkin dia menjanjikan sesuatu ke kamu. Karena kamu kan pihak ketiganya kita lihat. Mungkin dia bilang sama kamu kalau tunggu ya, aku tak pulang dulu. Nanti kalau di rumah udah tenang, nanti aku akan balik lagi. Atau jangan hubungin aku dulu ya, hermit guys, silent mode. Jangan hubungin aku dulu sampai nanti urusan aku dengan pasanganku ini, pasangan saya maksudnya, udah kondusif, baru nanti aku akan kabarin ke kamu deh. Kalau misalnya semuanya udah tentram, udah tenang lagi ya. Berarti kamu dijanjiin sesuatu nih, karena ini orang nggak kelihatan tobat ya. The world. Terus kalau kamu bilang sama aku, apakah yang dia lakukan ini salah, yang kami lakukan ini salah, Re, gitu, antara dia, orang yang sedang kamu fokuskan ini dengan dirimu gitu. Iya dong, guys. Karena kan The Tower. The Tower hanya akan datang kalau manusia berada di jalur yang salah atau memilih jalan yang salah. Dia kena The Tower, berarti dia memilih jalan yang salah ketika bersama denganmu. Tapi returning home dia itu, guys, kalau saja seandainya itu dia lakukan secara sungguh-sungguh betul-betul gitu ya, nggak bakal mengulang kesalahan yang sama lagi, dia akan terlepas dari The Tower-nya ini. Tapi dia kelihatannya akan mengulang lagi. Ini orang akan segera kembali ke kamu, berhubungan lagi denganmu. Queen of Cups. Oh, The Sun. Berarti nggak bisa melupakanmu, guys. Kalau kamu tanya sama aku, berarti dia sayang nggak sama aku? Dia sayang. There's you here. Di crowning ini kamu, guys, bukan pasangan sahnya. I don't know what kind of people is this. Kalau aku jadi dia, lalu ngapain aku? Since the first time, ngapain gue di sini ya nggak sih? Mending gue sama lu kan. Tapi ya gitulah, manusia aneh guys. The Sun, the Queen of Cups, the Three of Swords. Kemungkinan besar kamu punya anak dari dia guys. Peluang terbesarnya itu sekitar 70 ke 75%. Dan dia itu sayang banget sama kamu dan anakmu. Anakmu itu dari dia berarti. Itu dia skenario pertama. Atau skenario kedua, dia hanya menemukan kebahagiaan bersama denganmu. Tapi chaotic situation yang terjadi karena The Tower ini, mau nggak mau membuat dia harus menyingkir dulu darimu sementara waktu. Setelah keadaan kondusif, dia akan balik mendekatimu lagi. Recent past, The Wheel of Fortune. Lucu guys, tadi di awalnya aku pikir ini orang tobat, ternyata enggak. Karena final resultnya The Three of Swords. Jadi ini masih tentang cerita 3 orang yang saling menyakiti. Oke. The Queen of Swords. Kemudian The Chariot. Kemudian The Four of Cups. Queen of Swords, Chariot. Dengan pasangannya sah, dengan pasangan sahnya, ini orang hampir-hampir, I don't give a fuck, I don't care about you. Tapi kayak ada sebuah kewajiban yang membuat dia harus bertanggung jawab dengan pasangan sahnya ini. Ya macam-macam lah guys, mungkin keluarga ya, bisa jadi kan ada anak, tanggung jawabnya, atau bisa jadi mungkin mengenai pendapat sosial nantinya, atau bisa jadi mungkin mengarah ke pekerjaan dia, karirnya, nama baiknya, reputasinya. Tapi kalau misalnya ditanya gitu, kalau seandainya lu terbebas dari tanggung jawab ini, lu mau balik ke sini nggak? Kayaknya enggak deh guys. Kayaknya enggak. Jadi kalau kamu adalah pasangan sah saat ini yang sedang ngintip-ngintipin guys, ini akan terus begini sampai dengan 6 bulan ke depan. Dia tuh hanya kembali untuk menenangkan keadaan, Pak, Bu. Setelah nanti keadaan di antara kalian berdua tenang, dia akan kembali lagi ke pihak ketiga. Nah, aku hanya membaca kartu yang terbuka guys ya. So, kalau kamu si pasangan sah, I think it's time to taking action. Sebenarnya guys, it's time to taking action ini untuk ketiga-tiganya kan ya, Three of Swords ya. Jadi ini kesannya seperti readingan third party, tapi ini bukan readingan third party, ini readingan antara dia dan pasangan sahnya.
Kamu sebagai pihak ketiga di sini, you need to take action. Kalau seandainya kamu guys yang saat ini sedang kembali ke rumah untuk menenangkan keadaan, you need to take action tuh. Kalau kamu adalah pasangan sah dari yang sedang kembali ke rumah ini, you need to take action tuh. Ada yang harus dilakukan guys. Untuk membuat ini tidak trio sword lagi tentunya, karena ada trio sword guys, bikinan manusia. Kalau ada pihak satu, pihak dua, pihak ketiga, masing-masing di antara mereka ini bisa meng-cut off third party. Percaya nggak? Pihak pertama bisa mengakhiri third party atau cinta segitiga gitulah ya. Walaupun ada atau nggak ada cintanya. Pihak kedua bisa mengakhiri trio sword. Pihak ketiga pun bisa mengakhiri trio sword. Makin lama di sini makin berisik ya guys. Males banget ya lihatnya. Makin banyak orang kampungnya. Oke, mari kita lihat guys. Apa ini? The Five of Cups kecewa, Eight of Cups ditambah The Magician. Jadi bolak-balik sih, dan ini mendatangkan kekecewaan. Oke. Jadi kayak ada orang yang kakinya berdiri di sebelah sini satu, berdiri di sebelah sini satu. Ada dua pulau gitu ya. Mungkin ini melibatkan dua pulau guys. Salah satu kakinya di Sumatera, salah satu kakinya lagi di Pulau Jawa. Salah satu kakinya di Pulau Jawa, salah satu kakinya di Pulau Kalimantan, kayak begitu. Bolak-balik, bolak-balik. Di sini berantakan, di rumah pertama dia balik dulu guys ke rumah pertama. Beresin, beresin, beresin. Kemudian udah tenang di sini, rumah kedua kayak berantakan, dia pergi ke rumah kedua. Nah, dan kan ini readingan dia dan pasangannya, dan saat ini dia sedang pulang ke rumah pasangannya, berarti pasangan sahnya begitu. Em, Hubungan dia dengan pasangan sahnya yang lagi berantakan. Dan semua janji manis ini orang guys, it's like delusion. Dia nggak betul-betul ingin merealisasikannya. That's why the world datang di crowning. Fokus dan crowning tidak real. Kalau the world datang di crowning artinya pengen mengakhiri ini semua supaya tidak bermasalah lagi, dia sebenarnya tidak benar-benar ingin mengakhirinya. Buying time hanya untuk memperbaiki keadaan sementara waktu. Oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari semesta tentang menghadapi keadaan ini guys, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading dia dan pasangannya untuk bulan Februari 2025. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.